Kita lanjut bahas spoiler BTTA Season 5 episode 150. Oke lah, gak usah banyak mangming. Kita langsung masuk aja ke bahasan. Ekspresi raut wajah tetua Mugu berubah ketika mendengar suara anak kecil berbicara. Tatapan matanya kemudian melihat pada sebuah cabang pohon yang cukup besar. Di sana memang ada Xian yang sudah duduk dengan tenang dan mengayun-ayunkan kakinya. Hal ini membuat keterkejutan di raut wajah tetua Mugu bertambah intens karena tidak menyangka bahwa seorang gadis kecil bisa muncul di tempat ini. Padahal orang itu bukanlah salah satu dari peserta yang mengikuti kompetisi perkumpulan pil ini. Xian pun segera melompat turun dari pohon. Diyakini telah muncul di samping dari Xiaoyan, yang kemudian Xiaoyan segera bertanya, "Xian, kenapa kau ada di tempat ini?" Sambil tersenyum, Xian pun menyipitkan matanya, kemudian berkata pada Xiaoyan, "Aku sebenarnya telah kabur, dan aku tahu bahwa dirimu akan berpartisipasi di dalam perkumpulan pil. Jadi aku datang ke tempat ini untuk menunggumu. Nasibku belakangan ini cukup menyedihkan. Setelah aku pergi, aku tidak lagi memiliki makanan yang enak. Setiap hari, orang-orang yang sangat menjengkelkan itu memberikanku makanan yang cukup menjijikan." Xian mengatakan hal ini sambil memegangi baju dari Xiaoyan. Sementara Xiaoyan tercengang, lalu dia bertanya pada Xian, "Apakah orang-orang yang kau maksud adalah anggota sukumu?" Xian pun segera menganggukkan kepalanya. Menghadapi sikap dari Xian ini, Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya karena dia benar-benar memahami karakter dari seorang Xian. Sementara pria bertubuh besar yang telah menyelamatkan Xiaoyan kali ini segera menoleh kemudian berkata, "Hei, apakah kalian berdua sudah selesai mengobrolnya? Nenek kecil ini bukanlah orang yang mudah dihadapi." Menanggapi kata-kata dari pria bertubuh besar, Xian hanya tersenyum, kemudian menunjuk pada tetua Mugu sambil berkata, "Kakak, kau tidak perlu cemas. Lebih baik saat ini kau pergi dan menghajar orang itu." Ucapan dari Xian ini membuat pria bertubuh besar segera mengernyitkan dahinya. Selanjutnya, pria itu pun menjawab, "Kau benar-benar sangat bergantung padaku. Namun kau tidak perlu khawatir. Aku bisa memblokirnya. Jika bukan karena kekuatanku telah meningkat, kemungkinan aku tidak akan bisa mengalahkan orang itu." Xiaoyan segera tersenyum pada pria bertubuh besar. Dia menangkupkan kedua tangannya dan bertanya dengan sopan, "Bolehkah aku tahu siapa saudara ini?" Xian yang ada di samping Xiaoyan tiba-tiba saja tertawa, kemudian dia berkata, "Orang ini bernama Xiongzhan dan aku sering memanggilnya dengan sebutan pria besar. Dia merupakan pimpinan dari pegunungan 10.000 obat ini dan seluruh harta kekayaan alam yang ada di tempat ini sebenarnya dikelola olehnya." Mendengar ucapan dari Xian membuat Xiaoyan cukup terkejut, lalu berkata, "Ah, pimpinan? Bukankah berarti Xiongzhan ini adalah binatang ajaib yang dibicarakan oleh kelompok Songqing?" Tetua Mugu yang ada di depan sana dengan raut wajah yang cukup muram akhirnya berkata, "Teman, sebenarnya bukan niatku untuk menerobos ke pegunungan yang menjadi wilayahmu ini. Aku meminta maaf atas apa yang telah aku lakukan jika menyinggung dirimu. Namun, bocah itu adalah target yang harus aku tangkap dan kuharap kau tidak ikut campur dalam hal ini." Xiongzhan pun segera menoleh pada tetua Mugu. Kemudian dia dengan nada yang cukup kesal mengatakan, "Apakah kau tidak mendengar yang diucapkan oleh nenek kecil ini sebelumnya? Aku akan melindungi orang ini, dan kenapa kita tidak saling mundur saja? Aku tidak akan mempermasalahkan, karena kau telah memasuki wilayahku, dan untuk saat ini yang harus kau lakukan hanyalah berbalik, kemudian pergi. Bagaimana? Apa kau setuju?" Raut wajah dari tetua Mugu berubah menjadi cukup dingin, yang kemudian dia berkata, "Kalau itu yang kau mau, baiklah. Silakan kau maju dan terima kematianmu." Setelah berkata seperti ini, tetua Mugu melambaikan lengan bajunya. Sebuah tangan kristal yang berwarna biru kembali muncul dan sekali lagi bergegas menuju ke arah Xiongzhan. Untuk menghadapi kekuatan dari tetua Mugu, Xiongzhan hanya tertawa kemudian berkata, "Aku telah lama menjadi raja di tempat ini selama bertahun-tahun dan belum pernah bertemu dengan seseorang yang berani mengancam diriku. Kau pikir kau itu siapa?" Sebuah keganasan kini telah muncul dalam tatapan mata Xiongzhan ketika melihat serangan yang dilemparkan oleh tetua Mugu. Tinjunya segera terkepal dan energi berwarna kuning kini telah melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, boom! Kedua serangan kini telah berbenturan dan menimbulkan riak gelombang energi yang cukup mengerikan menyebar di seluruh tempat ini.
Xiaoyan buru-buru menarik tubuh dari Xian. Dia memeluknya dan membawanya terbang ke langit untuk menghindari gelombang serangan tersebut. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, banyak pepohonan yang ada di tempat ini dibuat hancur lebur. Tubuh dari Xiangshan kini telah mengambil 2 langkah mundur. Tatapan matanya melihat pada tetua Mugu yang kemudian berteriak, lakukan lagi. Hal ini sangat menyenangkan. Ekspresi gelap pun muncul di raut wajah dari tetua Mugu ketika dia melihat bahwa cakar kristal miliknya telah berhasil dikirim terbang oleh Xiangshan ini. Xiaoyan yang ada di udara kemudian berkata, kekuatan bertarung dari Xiangshan benar-benar hebat. Untung saja aku tidak bergabung dengan kelompok Songqing saat itu. Dari kelihatannya, Xiangshan ini telah berada di tahap Dosun. Jika tidak, maka cukup mustahil bagi dirinya untuk menghadapi kekuatan dari tetua Mugu. Xian yang ada di pelukan dari Xiaoyan hanya bisa tertawa kemudian mengatakan, orang besar itu memang telah berada di tahap Dosun beberapa tahun yang lalu. Cukup beruntung, aku tidak mendengarkan ucapan dari Songqing. Saat itu dia mengatakan, binatang ajaib yang menjadi penguasa di tempat ini hanyalah setengah langkah menuju Dosun. Namun, ternyata dia benar-benar telah berada di tahap Dosun. 2 konsep ini adalah sesuatu yang berbeda. Dan dengan barisan dari Songqing sebelumnya, kemungkinan mereka hanya akan menyerahkan diri ketika berhadapan dengan Xiangshan. Tetua Mugu yang tidak ingin menyerah melawan Xiangshan, tangannya pun membentuk sebuah segel dengan cukup cepat, kemudian berteriak, lengan api setan Nether. Sebuah api biru tua kini telah meletus dari dalam tubuh tetua Mugu yang sudah bergabung dengan cakar kristal yang telah dia bentuk. Hal ini membuat cakar kristal besar itu pun, yang tadinya memiliki banyak garis retakan, berangsur-angsur telah membaik, sementara kekuatan di dalamnya secara signifikan juga telah melonjak. Ketika melihat hal itu, sebuah ekspresi muram pun muncul di raut wajah dari Xiangshan karena dia bisa merasakan kekuatan penghancur yang cukup mengerikan dari cakar biru ciptaan tetua Mugu. Tiba-tiba saja tetua Mugu berkata, mereka yang menghalangi diriku akan mati. Selanjutnya mengayunkan tangannya dan cakar biru telah melesat seperti sebuah meteor. Hal ini akan dengan kejam menghantam pada Xiangshan. Menghadapi serangan yang cukup ganas seperti itu, Xiangshan berteriak ke arah langit. Tubuhnya tiba-tiba saja membesar dan telah dipenuhi oleh bulu-bulu yang berwarna hitam. Dia kemudian mengepalkan tinjunya. Sebuah energi berwarna kuning tua kembali dikeluarkan dari dalam tubuhnya yang saat ini Xiangshan telah melemparkan serangan yang cukup mengejutkan. Cakar api berwarna biru dari tetua Mugu langsung bertabrakan dengan tinju besar milik Xiangshan. Hal ini membuat seluruh gunung bergetar dengan hebat dan banyak binatang ajaib yang ada di tempat ini. Mereka pun kabur karena terlihat ketakutan. Berbagai energi yang cukup mengerikan kembali tersebar dan hampir setengah dari hutan pegunungan ini telah diratakan oleh tabrakan 2 energi yang sangat mengerikan tersebut. Tiba-tiba saja terlihatlah sebuah lubang yang cukup besar dan juga dalam di tempat Xiangshan berada. Tatapan mata dari Xiaoyan terus melihat pada lubang tersebut. Xiaoyan tidak menyangka bahwa sebenarnya kekuatan dari tetua Mugu benar-benar cukup mengerikan, yang bahkan bisa membentuk lubang yang sangat besar dan juga dalam seperti yang dilihat saat ini. Mata dari Xiaoyan terus mengamati tempat pertempuran dan dirinya pun dibuat terkejut, lalu berteriak, di mana Xiangshan? Sambil menunjuk pada lubang besar, Xian yang ada di pelukan Xiaoyan mengatakan, orang itu ada di dalam sana. Baru saja Xian berkata seperti ini, suara raungan yang cukup mengerikan pun terdengar dari dalam lubang. Setelah itu, seluruh hutan pegunungan yang ada di tempat ini tiba-tiba saja mulai bergetar. Ekspresi raut wajah dari tetua Mugu telah berubah ketika mendengar suara raungan tersebut. Detik berikutnya, Xiangshan pun telah keluar dari dalam lubang besar dan dia kali ini telah menggunakan wujud aslinya. Hal itu membuat Xiaoyan benar-benar menjadi sangat terkejut karena sebenarnya tubuh asli dari Xiangshan ini adalah seekor beruang raksasa dengan bulu berwarna hitam dan ada 8 garis perak di dada beruang itu. Namun yang paling mengejutkan dari Xiaoyan adalah ekor milik Xiangshan yang panjangnya mencapai 20 meter dan berwarna hitam pekat. Dari kelihatannya, ekor milik Xiangshan ini mirip dengan ekor naga. Hal itu membuat Xiaoyan kemudian berkata, sebenarnya Xiangshan adalah beruang naga kuno.
Sedikit penjelasan terkait beruang naga. Dia adalah binatang ajaib ganas yang cukup langka dan telah hidup di zaman kuno. Meskipun binatang ini memiliki tubuh beruang, namun di dalam tubuhnya memiliki garis keturunan naga. Dan berdasarkan catatan dari buku kuno yang dibaca oleh Xiaoyan, beruang naga ini juga bisa disebut sebagai beruang naga iblis 9 garis. Garis-garis perak yang ada di dadanya bisa digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dari binatang tersebut. Dikabarkan jika beruang naga ini memiliki 9 garis di dada, maka artinya garis keturunan naga di dalam tubuhnya telah benar-benar terbangun. Dan pada saat itu, beruang naga ini akan mengalami transformasi. Tubuhnya akan berevolusi menjadi beruang naga yang benar-benar tinggi. Hanya untuk menghancurkan gunung Tante Ernie cukup dilakukan dengan sentuhan lembut. Xiaoyan menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya yang kemudian dia berkata, tidak terduga bahwa diriku akan melihat beruang naga di tempat ini. Sungguh luar biasa. Sementara Xian yang ada di pelukan Xiaoyan pun sambil tersenyum mengatakan, itu hanyalah beruang naga. Dia menjadi kuat karena memiliki garis keturunan naga di dalam tubuhnya. Sambil tersenyum, Xiaoyan pun berkata pada Xian, benar, dengan memiliki garis keturunan naga, hal itu sudah cukup untuk menyatakan kekuatannya. Karena garis keturunan ini benar-benar terlalu penting bagi binatang ajaib. Ketika aku baru saja tiba di dataran tengah saat itu, aku telah bertemu dengan seseorang yang berasal dari suku Pinik Iblis Surgawi. Orang itu hampir saja menemukan darah esensi dari Pinik Iblis Surgawi di dalam cincin penyimpananku. Xian cukup terkejut dengan ucapan dari Xiaoyan yang kemudian dia bertanya, Pinik Iblis Surgawi, apakah mereka telah menyakiti dirimu? Sambil menggelengkan kepalanya, Xiaoyan berkata, tidak. Tapi aku telah menyempurnakan sayap dari Pinik Iblis Surgawi menjadi teknik dao terbang. Jika aku menggunakannya di masa depan, kemungkinan seseorang akan mengenali hal itu. Dan ini akan membawa masalah bagi diriku. Kepala Xian pun sambil bersender di bahu dari Xiaoyan. Dia pun bergumam, tenang saja. Jika mereka berani datang untuk menyerangmu, maka aku akan memastikan tidak ada satupun dari mereka yang bisa kembali. Xiaoyan tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Xian karena tatapan matanya terus terfokus pada Xiongxian yang telah berubah menjadi cukup besar. Tidak hanya tubuh fisiknya, bahkan aura di dalam tubuh Xiongxian kini juga telah menjadi lebih ganas daripada sebelumnya. Tetua Mugu yang ada di udara ketika melihat penampakan dari Xiongxian, dia benar-benar sangat terkejut. Xiongxian mengambil langkah maju, yang kemudian dia berteriak, lakukan sekali lagi. Dirinya kali ini telah melemparkan serangan tinju pada Tetua Mugu. Sebuah angin yang cukup liar segera melintas dan akan memberikan serangan terhadap Tetua Mugu itu. Tetua Mugu yang ada di udara tidak berani meremehkan pukulan dari Xiongxian yang telah berubah ke wujud aslinya. Ruang yang ada di hadapannya pun ini segera berubah karena Tetua Mugu membentuk penghalang spasial. Akhirnya, tinju dari Xiongxian benar-benar menabrak penghalang spasial yang kemudian menghancurkannya. Detik berikutnya, bulu-bulu hitam yang tajam juga langsung bergerak dengan cara yang sangat menakutkan. Hal ini membuat Tetua Mugu menjadi sangat terkejut. Tangannya sekali lagi membentuk sebuah segel dan Tetua Mugu membuka mulutnya lebar-lebar sambil menyemburkan api berwarna biru. Dalam sekejap, rambut-rambut hitam yang menyerang dirinya kini langsung terbakar. Karena hal itu tidak bisa bertahan di bawah suhu panas dari api hati laut. Namun detik berikutnya, tubuh dari Xiongxian kini telah berada di atas dari Tetua Mugu. Ekspresi raut wajah Mugu sendiri kini telah berubah menjadi cukup jelek. Tangannya sekali lagi membentuk sebuah segel dan energi api dalam sekejap saja langsung berubah menjadi binatang api raksasa yang langsung meluncur ke arah Xiongxian. Pada akhirnya, mereka berdua pun saling bertabrakan. Kekuatan yang cukup mengerikan dari Xiongxian benar-benar membelah binatang api milik Tetua Mugu. Sekali lagi tubuh dari Tetua Mugu membentuk penghalang spasial. Namun detik berikutnya, ada sesuatu yang membenturnya dengan keras. Yang ternyata itu merupakan ekor dari Xiongxian. Hal ini membuat tatapan mata Tetua Mugu menyusut, lalu berkata, binatang buas ini benar-benar memiliki kekuatan brutal yang luar biasa. Jika aku terus-menerus bertarung dengan dirinya, kemungkinan aku akan menjadi pihak yang dirugikan. Karena binatang itu bisa bertarung sampai mati, sementara diriku harus terus tetap menjaga diri supaya tidak terluka sedikit pun karena kompetisi ini belum berakhir.
kemungkinan aku harus segera kabur dari tempat ini. Tetua Mugu kali ini menghindar dengan jarak yang cukup jauh dari Xiongxian. Tatapan matanya kemudian melihat pada Xiaoyan sambil berkata, "Xiaoyan, anggap saja kau beruntung kali ini. Namun, secara pribadi di masa depan, aku akan menghabisi nyawamu setelah perkumpulan pil ini selesai." Xiaoyan tersenyum sambil menjawabnya, "Aku akan menantikan dirimu." Mendengar ucapan dari Xiaoyan membuat raut wajah Tetua Mugu merasa tidak senang. Tatapan matanya sekali lagi melihat pada Xiongxian yang sepertinya akan terus bertarung dengan dirinya. Namun karena Tetua Mugu tidak ingin berhadapan kembali dengan Xiongxian, dia pun melambaikan tangan dan ruang yang ada di sekitarnya menjadi cukup terdistorsi. Dia buru-buru masuk ke dalamnya sambil berkata, "Xiaoyan, nyawa kecilmu itu akan menjadi milikku." Setelah berkata seperti ini, tubuh dari Tetua Mugu benar-benar langsung lenyap. Xiaoyan hanya bisa menyipitkan matanya setelah melihat kepergian dari Tetua Mugu. Pada akhirnya Xiaoyan merasa cukup lega karena terbebas dari Tetua Mugu. Sementara Xiongxian yang sudah berdiri di tanah, dia juga mendengus dingin melihat Tetua Mugu telah kabur dari tempat ini. Dalam sekejap, tubuhnya menyusut dan berubah menjadi bentuk manusia. Xiaoyan membawa Xian buru-buru turun dari udara yang kemudian Xiaoyan menakupkan tangannya pada Xiongxian sambil berkata, "Terima kasih banyak atas bantuanmu, kakak Xiongxian." Xian yang ada di samping Xiaoyan segera berkata, "Hei orang besar, dia adalah orang yang sangat dekat denganku. Memanggilmu dengan sebutan kakak berarti dia sangat menghormati dirimu. Selain itu, Xiaoyan adalah seorang alkemis tingkat 8. Jika dia memurnikan obat dan menyerahkan padamu, hal itu bisa dianggap sebagai hadiah yang besar, dan kau tidak akan rugi jika berteman dengan Xiaoyan." Ekspresi di raut wajah Xiongxian terkejut ketika mendengar ucapan dari Xian. Tatapan matanya melihat pada Xiaoyan sambil berkata, "Alkemis tingkat 8. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, alkemis tingkat 8 bisa dianggap makhluk abnormal, dan mereka cukup menakutkan bagi seorang elit Daosun." Xiaoyan segera tersenyum kemudian berkata pada Xiongxian, "Sebenarnya aku bukan seorang alkemis tingkat 8. Saat ini, levelku hanya berada di tingkat 7 kelas tinggi." Xiongxian cukup tercengang ketika mendengar jawaban jujur dari seorang Xiaoyan. Dan sebuah kesan yang cukup baik kini telah muncul di dalam hati dari Xiongxian. Selanjutnya, Xiaoyan segera tersenyum pada Xiongxian, kemudian berkata, "Namun, saat ini aku telah menemukan beberapa hal. Jika aku berhasil mengumpulkan semuanya, kemungkinan diriku akan bisa mencapai tingkat ke-8. Jika aku benar-benar bisa naik ke tingkat 8, kakak Xiongxian bisa datang dan mencari diriku jika membutuhkan sesuatu, dan aku pasti akan membantumu dengan seluruh kemampuanku." Xiongxian segera tertawa sambil mengatakan, "Baiklah, aku akan mengingat kata-katamu ini. Jika kau benar-benar berhasil maju ke alkemis tingkat 8, aku beruang tua ini pasti akan datang dan mencari dirimu." Tiba-tiba saja Xian yang ada di samping Xiaoyan segera mengatakan, "Kakak, dikabarkan bahwa Xiaoyan ini membutuhkan beberapa item di dalam tugas untuk bisa melewati perkumpulan pil ini. Bagaimanapun juga, kau memiliki begitu banyak hal di tempat ini. Mari kita pergi dan melihat-lihat dulu. Sungguh sesuatu yang sia-sia jika kau menyimpan semuanya sendirian." Xiongxian hanya menggelengkan kepalanya setelah mendengar ucapan dari Xian. Gadis kecil ini memang cukup sulit untuk dihadapi. Pada akhirnya, mereka bertiga pun segera pergi meninggalkan tempat ini. Tidak lama kemudian kelompok dari Xiaoyan telah sampai di sebuah aula yang cukup besar. Tempat itu dijaga oleh dua binatang ajaib yang cukup mengerikan. Dengan raut wajah yang cukup ganas, Xian pun segera berkata, "Menyingkirlah kalian dari depan pintu." Mendapatkan teriakan seperti itu dari seorang Xian, dua binatang ajaib yang menjadi penjaga tiba-tiba saja langsung menghindar. Sementara Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya karena dia tahu binatang ajaib penjaga itu cukup kuat. Namun di hadapan Xian, mereka hanya bisa tunduk. Xiaoyan buru-buru mengikuti Xian dan memasuki sebuah aula besar. Di tempat itu dalam sekejap saja raut wajah dari Xiaoyan dibuat sangat terkejut karena begitu banyak bahan-bahan obat yang cukup langka telah terkumpul seperti sebuah kobis. Selanjutnya, tatapan mata Xiaoyan melihat pada Xian dan juga Xiongxian sambil berkata, "Apakah kalian berdua telah memindahkan seluruh bahan obat yang sangat berharga di pegunungan 10.000 obat ke tempat ini?" Xian hanya tertawa sambil menganggukkan kepalanya yang kemudian dia berkata,
Xiaoyan, kau bisa memilih apapun yang kau inginkan di tempat ini dan bahkan kau bisa membawa semuanya jika kau mau. Bagaimanapun juga orang besar ini akan segera pergi dari tempat ini bersama dengan diriku dan meninggalkan seluruh bahan obat hanya akan menguntungkan bagi orang lain. Ketika Xian berkata seperti itu, dalam sekejap saja kaki dari Xiongxian langsung gemetaran. Dia tidak menyangka bahwa seluruh bahan obat yang telah dia kumpulkan diberikan begitu saja oleh Xian pada Xiaoyan. Namun Xiongxian tidak berani protes terhadap Xian. Dia hanya merasakan sakit luar biasa di dalam hatinya yang membuat tatapan mata dari Xiongxian kini telah berbinar. Selanjutnya, sambil menggosok tangannya yang besar, Xiongxian pun berkata, "Saudara Xiaoyan, kau pilih saja apapun yang kau butuhkan dan tinggalkan sedikit untukku ketika kau ingin pergi." Xiaoyan yang sebenarnya bisa memahami seorang Xiongxian, dia buru-buru tertawa sambil mengatakan, "Kakak Xiongxian, kau benar-benar tahu bagaimana caranya bercanda. Semua hal yang ada di tempat ini adalah milikmu dan sudah cukup baik jika kau memberikan sebagian kecil padaku. Bagaimana bisa aku membawa seluruh barang-barang milikmu?" Xian buru-buru menoleh pada Xiaoyan, kemudian mengatakan, "Hei bodoh, orang besar ini sudah mengatakan bahwa kau bisa mengambil semuanya dan menyisakan sedikit saja untuknya. Sebenarnya hal ini tidak apa-apa kan, kakak Xiongxian?" Xian mengatakan hal itu sambil melihat Xiongxian dan mengeluarkan cahaya ungu dari dalam tatapan mata Xian. Hal ini membuat tubuh dari Xiongxian gemetaran ketika melihat cahaya ungu di mata Xian itu. Tekanan yang berasal dari garis keturunan benar-benar membuat Xiongxian merasa tidak berdaya. Xiongxian buru-buru melihat Xiaoyan sambil tertawa getir. Dia segera menjawabnya, "Benar-benar, apa yang dikatakan oleh nenek kecil ini sangat tepat. Saudara Xiaoyan, kau bisa mengambil sesukamu. Jika kau hanya mengambil barang-barang ini sedikit saja, itu sama artinya kau memandang rendah diriku. Dan aku tidak senang dengan hal itu." Mendengar ucapan dari Xiongxian, Xiaoyan hanya tertawa sambil memandangi ke arah Xian. Dan dia tahu kenapa Xiongxian menjadi seperti ini. Sebenarnya dia takut terhadap Xian. Selanjutnya, Xiaoyan pun berkata, "Karena kakak Xiongxian sudah mengatakan hal seperti itu, maka aku Xiaoyan tidak akan menahan diri lagi. Dan saat ini, aku memang membutuhkan beberapa hal." Xiongxian pun buru-buru menyuruh Xiaoyan mengambil bahan-bahan obat yang dia butuhkan. Akhirnya, Xiaoyan pun mendekati tumpukan dari bahan obat. Dirinya menggunakan kemampuan identifikasi tentang bahan obat dan menghabiskan waktu selama setengah jam. Barulah saat ini Xiaoyan berhasil menemukan 3 jenis bahan obat yang dia butuhkan dan tercatat di dalam daftar tugas. Dengan kata lain, Xiaoyan telah berhasil menyelesaikan seleksi di alam pil ini. Yang harus dia lakukan hanyalah segera keluar dari alam pil dan Xiaoyan akan bisa maju ke babak final. Namun karena alam pil ini merupakan tempat yang bagus, maka Xiaoyan tidak ingin buru-buru keluar dari tempat ini dan dia harus berhasil melakukan sesuatu. Tatapan mata dari Xiaoyan kembali melihat pada tumpukan bahan obat yang ada di tempat ini dan dia akan mencari yang dinamakan dengan esensi giok mati rasa surgawi. Benda itu merupakan zat penting untuk bisa memediasi inti sumsum jiwa. Selama Xiaoyan bisa menemukan hal ini, maka sepenuhnya dia akan bisa memperbaiki inti sumsum jiwa. Dan saat itu, Xiaoyan bisa mengandalkannya. Apakah dia benar-benar bisa memasuki yang disebut dengan kondisi jiwa? Jika memang berhasil melakukan hal ini, maka menjadi alkemis tingkat 8 hanya tinggal di depan mata saja. Tatapan mata dari Xiaoyan terus menyapu ke seluruh tempat ini untuk melakukan penyelidikan. 1 jam kemudian, Xiaoyan belum berhasil menemukannya. Sementara Xiongxian kali ini segera berbalik, meninggalkan Xian dan juga Xiaoyan di tempat ini. Xiaoyan terus berjalan untuk mencari barang yang dia butuhkan. Dan tiba-tiba saja, Xiaoyan berhenti. Tatapan matanya terfokus pada sebuah tempat yang tidak mencolok. Karena di tempat itu, ada batu berwarna hijau yang tergeletak dan memancarkan bau yang harum. Yang tidak lain, di dalam benda itu memang ada esensi giok mati rasa surgawi. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Xiaoyan akan berhasil menembus ke level alkemis tingkat 8 setelah dirinya kini telah berhasil mengumpulkan seluruh bahannya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.